A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberikan keberkahan dari langit berupa hujan yang tidak rata. Tadi saya diselumit tadi tuh hujannya sedikit aja Pak. Jadi tadi tuh mau naik motor rencana, tapi kok perasaan jangan-jangan di barat ini deras. Karena biasanya begitu. Kalau di tengah itu rintik-rintik, sampai depan bandara itu biasanya sudah mulai deras. Nanti perbatasannya itu sampai dekat Juwata Lembah. Kalau di utara nggak hujan, tapi kalau di utara hujan semakin deras biasanya. Maka terkadang kita itu perlu mengikuti feeling gitu. Dulu Rasulullah pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kita bisa berhati-hati dengan firasat-firasat yang didapat oleh orang mukmin. Ibaratnya misalnya ada yang orang-orang soleh yang merasa bilang, kok kayaknya ada alam ini bergejolak misalnya. Kira-kira ada apa? Nah dia kalau ada firasat itu bisa jadi kita harus kalau orang Melayu bilang mengambil berat. Apa kalau mengambil berat? Memperhatikanlah. Kira-kira firasat ini apa ini? Baik atau buruk? Tapi jangan terlalu sering juga berfirasat, ya kan? Karena nanti suatu saat setan akan masuk di situ, mengganggu pikiran kita dan membuat nanti kita itu mempercayai perkara-perkara yang mungkin sejatinya tidak perlu kita ambil perhatian yang sangat besar. Baiklah jamaah pengajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di minggu kedua di bulan Januari. Ya. Kemarin ada yang dengar desas-desus tentang pengobatan gratis. Ya, alhamdulillah sudah ini ya, sudah audiensi ke PJ, sudah ke Pak Gubernur. Karena ketika MUI melihat perbuatan itu ataupun acara itu sebenarnya adalah pemurtatan dengan kedok pengobatan gratis. Oh, ngeri ini Pak. Ya, pengobatan gratis dengan mukjizat Allah. Bukan Allah ya. Karena kalau kita itu yang bermukjizat itu nabi. Ya kan, nabi dan rasul yang punya mukjizat. Tapi kalau sudah mukjizatnya Allah tuh enggak ada mukjizat dalam Islam. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Enggak perlu mukjizat, karena mukjizat itu kalau dalam pengertian kita ya, dalam pengertian terminologi fikih itu adalah amrun khariqun lil adah yu'ta bihi ilan nabi awir rasul. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan rasul yang dia itu khariqul adah, di luar kebiasaan yang dimiliki manusia. Nah itu ya. Jadi jangan salah kalau kita baca-baca kalimat begitu. Itu saya baca kemarin balihonya aja sudah, oh enggak betul nih, mukjizat Allah, itu sudah salah ya. Tapi kita kan kebanyakan bacanya Allah gitu. Ketika ada alif, ada a, l a h, itu kita auto langsung lafzul jalalah mufakhomah ya, Allahu gitu ya. Padahal mereka nggak pakai lafzul jalalah ya, baik mufakhomah atau murokoko nggak pakai dia. Nah, karena dia ejaannya ada Allah. Itu kemarin potensinya bisa membuat ataupun merusak akidah umat Islam. Maka ketika beberapa orang sudah laporan ke saya, ya kan, saya teruskan langsung ke teman-teman di MUI
dan langsung ditindaklanjuti rapat dan lain sebagainya. Terakhir kemarin malam Rabu minggu kemarin, malam Rabu itu seluruh ormas Islam diundang untuk membicarakan kesepakatan tindakan apa yang harus diambil. Maka hasil kesepakatan itu ya kan, karena kita juga ingin menjaga kerukunan, maka tetap dilaksanakan tapi internal. Jadi tidak boleh di ruang publik. Karena ya sebenarnya Pak, kalau mayoritasnya muslim itu Pak, kita tuh toleransinya tinggi loh, asli tinggi kalau toleransinya. Coba Bapak buat tablik akbar di Papua, daerah Sentani lah, buat banner besar-besar di setiap jalur jalan raya, di perempatan apa situ, tablik akbar menghadirkan ustadz nasional, siap-siap dapat penolakan itu ya, kalau kita minoritas. Tetapi karena kita ini mayoritas dan sangat baik dan sangat rohmah kepada agama yang minoritas, maka kita cukup audiensi ke pemerintah, kemudian ke gubernur, dan sudah selesai gitu ya. Jadi nanti kalau ada jamaah yang masih nanya bagaimana Ustaz, sudah, itu sudah selesai. Tetap mereka kerjakan tapi jangan di ruang publik. Oke, itu informasi yang pertama. Yang kedua ya, mengenai kajian kita tentang sirah nabawiyah, di mana setiap kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau itu sejatinya bisa menjadikan cerminan dan hukum terhadap kejadian yang akan datang. Contoh nih ya, dulu pasca sebelum wafatnya Nabi kurang lebih 3 bulan, di tahun ke-10 atau ke-11 Hijriah sebelum Nabi wafat itu di Yaman, di ibu kota Yaman saat ini yaitu Son'a, terdapat satu kudeta ya, bukan dikatakan kudeta, orang yang mengaku sebagai nabi yang dikenal dengan sebutan Dzul Khimar ataupun Al-Aswad Al-Ansi. Dzul Khimar itu artinya orang yang bersorban gitu Pak, karena dia sering bersorban gitu ya, libasul ulama gitu lah ya, berpakaian selayaknya pakaian ulama. Tapi dia ini ternyata mengaku sebagai nabi. Nah, jadi di zaman Rasul masih hidup aja Pak, udah ada yang ngaku nabi. Kalau sekarang nanti ini ada lagi yang ngaku nabi, itu tidak heran. Tapi itu yang jelas sesat gitu ya. Nah, Al-Aswad ini mempunyai khodam. Ada yang sudah pernah cek khodam di sini? Kemarin pernah. Kemarin pernah kan ribut-ribut cek khodamnya ya. Itu betul ya. Jadi Al-Aswad itu punya khodam ataupun kayak ajudan gitulah. Kalau bahasa dia itu pembisiknya Pak. Itu dari kalangan jin. Ya, tetapi tidak disebutkan namanya. Nah, suatu ketika kabar dia menyatakan diri sebagai nabi, dia punya tentara, dia punya persenjataan lengkap sekitar 700.000 kalau nggak salah orang, maka berita itu sampai ke Madinah. Pada saat itu Rasul sudah sakit. Yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman itu adalah 2 orang. Yang pertama Mu'adz bin Jabal, yang kedua adalah Abu Musa al-Asy'ari. Mereka ini bersama satu lagi gubernur Yaman. Jadi wilayah Yaman itu sudah dikuasai oleh Islam. Rasul meletakkan seorang gubernur namanya Bazan. Nah, gubernur itu menguasai ataupun melingkupi wilayah Yaman dan sekitarnya gitu ya. Nah, di Son'a ini Al-Aswad punya pasukan besar dan mulai memurtadkan banyak orang dengan khodamnya tadi itu. Jadi apa Pak? Dia menyatakan kalau dia itu punya kesaktian. Nah, itu makanya saya hubungkan tadi kan dengan pengobatan, dengan mukjizat Allah tadi itu kan ceritanya, aku nih sakti, bisa ngobati gitu kan. Nah, ternyata kesaktiannya Aswad tadi itu yang dibantu oleh khodamnya tadi itu berhasil memurtadkan banyak orang di Yaman. Itu ya. Berita itu nyampe ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan siapapun warga muslim di Yaman yang bisa menangkap Al-Aswad atau bahkan bisa membunuhnya, maka bukan diberikan hadiah, bukan, tetapi akan diutus utusan ke
ke sana dari Rasulullah langsung. Dan ternyata apa? Detik-detik Rasulullah wafat itu Al-Aswad ini masih berkuasa. Al-Aswad itu punya tiga panglima, Pak. 3 panglima perang yang gagah berani. Ya, kalau nggak salah yang pertama itu namanya Dawaih. Yang kedua itu ada 2 ya, ada 3. Yang jelas 3 orang itu adalah orang-orang yang memegang apa orang bilang, memegang kekuasaan terhadap pemerintahan Al-Aswad. Ya. Qais bin Masyuk, Fairuz Ad-Dailami dengan Dawa'i. Nah, ketika 3 pasukan, 3 panglima ini dapat surat dari baginda Nabi dari Madinah, seakan-akan mereka merasa ada petir dari langit itu nyambar jedas gitu kan. Wih, ini Rasul kita nyuruh gitu ya, siapapun yang bisa membunuh Al-Aswad, ya kan, karena dia adalah nabi palsu. Kata Rasulullah, tidak ada nabi setelahku. Nah, Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati 3 orang ini yang awalnya itu berpihak kepada pimpinannya. Mereka bertiga berembuk ya setelah dapat kabar dari Madinah. Kumpul 3 orang ini ya. Qais bin Masyuk, Fairuz Ad-Dailami dengan Dawa'i. Ngumpul kan, gimana nih? Rasul ngasih info siapa yang bisa nangkap bunuh itu Al-Aswad karena membahayakan, bisa memurtadkan banyak orang di Yaman. Karena pada saat itu, Pak, 2 utusan Rasulullah yang diutus sebagai dai, Abu Musa Al-Asy'ari dengan siapa tadi itu? Satu lagi ya. Itu diusir dari Yaman. Gubernurnya Bazan itu juga diusir dari Yaman. Jadi mereka ini harus keluar dari negeri Yaman. Akhirnya 3 orang ini sepakat, yaudah, yang paling mungkin untuk membunuh si Al-Aswad itu adalah kita. Bagaimana kira-kira rencanamu? Nah, salah satu dari panglima ini ya, ini punya ikatan saudara dengan istrinya si Al-Aswad. Nah, istrinya Al-Aswad yang ini adalah mantan dari, bukan mantan ya. Jadi gubernur Bazan itu dibunuh oleh Al-Aswad. Kemudian istrinya itu diambil jadikan istri, paham gak? Jadi musuhnya itu dibunuh, sudah mati, istrinya diambil. Istrinya musuh itu diperistri oleh Al-Aswad. Nah, yang istrinya itu masih ada kaitan saudara dengan salah satu panglimanya Al-Aswad itu. Nah, maka kalau nggak salah Qais itu bilang, istrinya Aswad itu kan masih keluargaku, coba nanti aku lobi-lobi lah, gitulah bahasanya. Baru saja 3 orang ini, Pak, rapat malam, besok paginya 3 orang ini dipanggil sama si Al-Aswad, dipanggil. 3 orang panglimaku, aku dengar dari pembisikku bahwasanya engkau bertiga ini ingin membunuhku. Langsung ketar-ketir, Pak, 3 orang ini kan. Wah, siapa di antara kita yang membocorkan ini? Nah, habis itu mereka mengelak kan, ya ngeles lah. Nggak ada, wahai Nabi, kami ini telah menggadaikan hidup kami untuk engkau, wahai Nabi. Wah, dipuji-puji lah begitu ya. Kalau bahasa Tarakannya diambung-ambung dulu dia. Akhirnya apa? Setelah berhasil mereka memuji-muji Al-Aswad tadi itu, mana mungkin kami ini panglima terbaikmu, kami ini yang selalu memimpin perang terhadap apa yang kau inginkan, kami ini mau kudeta, bahasanya begitu. Akhirnya apa? Bilangnya si Aswad, yaudah, kalau gitu pulanglah, aku maafkan engkau kali ini. Nah, setelah pulang itu tiga panglima ini berkumpul. Siapa yang bocorkan perkara kita ini ya? Nggak ada, aku nggak ada ketemu dia. Kan kau tahu tadi malam kita habis rapat, kita tidur sama-sama, nggak ada yang sempat ke Al-Aswad. Memang, Pak, dia punya jabarut. Jadi jabarut ini nih sejak zaman jahiliyah dulu sudah ada ya. Jadi satu itu yang bersama si Aswad tadi, satu lagi, Pak, jabarutnya keliling-keliling nyari info. Ya mungkin jadi ketika 3 panglima ini rapat, ada jabarut yang ikut di situ denger. 3 orang ini langsung dikabarkan kepada temannya
yang ada di sisinya Al-Aswad itu. Makanya nggak heran kalau dulu kita datang ke rumah dukun misalnya Pak jam 3 sore, terus kita ketuk pintu, nggak ada dukunnya, terus itu kita pulang ya kan, datang lagi kita besok paginya jam 8, bilangnya dukunnya, Bapak kemarin yang datang ke rumah saya jam 3 sore itu ya, wih, kalau kita bilang, wih, saktinya dukun nih kan, padahal enggak Pak, dia padahal punya CCTV, dia punya CCTV, dia sudah pakai teknologi gitu ya. Nah, ada memang Jabarut yang mengabarkan itu Pak. Kayak biasanya awal-awal tahun baru gitu kan, ada ramalan bagaimana setahun ini. Nah itu ramalan itu dari Jabarut, yang orang yang punya khodam Jabarut tadi itu, dia punya kembaran di langit yang sering ngorek-ngorek kabar langit. Apa yang dia dapatkan benar atau salah dikabarkan ke anggotanya di bumi, terus yang di bumi itu ngabarkan kepada orang yang megang dia. Makanya dulu ada namanya ramalan Mama Lauren, akan terjadi bencana ini bencana itu. Kan ada sesuatu yang pernah terjadi. Misalnya dari 10 ramalan yang disebutkan, ada satu yang terjadi itu. Nah berarti itu kabar langitnya memang ada yang bocor. Makanya dalam surah Al-Mulk itu kan Allah menjadikan bintang itu sebagai alat untuk merajam setan. Yang dimaksud setan di situ kan rujuman lisyayatin. Itu malaikat ketika membawa kabar langit, ada yang ikut, itu Raja Barut. Nah itu diambillah bintang lalu dilempar, ceng gitu. Itu betul Pak ya. Jadi kalau yang kita lihat itu ada meteor jatuh gitu ya, tapi sekarang jarang sih kita ngelihat. Tapi ada memang kejadian itu. Nah jadi bisa jadi orang ini yang bekerja sama dengan setan jin untuk menampakkan kesaktian itu saat ini nanti bisa menjadikan orang itu percaya. Makanya nggak heran setiap aliran sesat itu pasti ada pengikutnya, ya. Aliran sesat apapun yang mungkin kiainya, ustadznya punya kesaktian, wah itu diikuti, ada pengikutnya. Karena orang itu apa ya, melihat, wow ini bab kiainya ini hebat nih, bisa berjalan di atas api misalnya, oh, bara api. Rupanya pakai sepatu besi itu Pak. Kalau pakai sepatu besi yang anu itu kan tahan api, itu kan kuat. Bisa berjalan di atas air. Nah kalau ulama-ulama terdahulu kan mengatakan ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan siapapun dia, walaupun dia bisa berjalan di atas air, kalau dia nggak sholat jangan diikuti. Bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas bara api, jangan diikuti kalau dia tidak melaksanakan fardu 5 waktu. Nah itu kan yang menyatakan berarti nilai-nilai keislaman yang ada dalam kita itu adalah adanya mendirikan sholat tadi itu ya, karena apa dikatakan sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin. Sholat itu adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkan tiang itu maka dia telah menegakkan sendi-sendi agama itu. Nah jadi identitas kita seorang muslim itu ya sholat Pak. Kalau ditanya apa buktimu sebagai seorang muslim? KTP. Wih KTP saya hilang kemarin Pak. Soft copy, oh soft copy-nya HP-nya juga hilang misalnya. Jadi apa buktimu kamu Islam? Ya sholat. Bapak lihat saya sholat 5 waktu di masjid. Nah itulah buktinya. Nah dari kisah Al-Aswad tadi itu, terakhir dia berhasil dibunuh. Ya singkat cerita lah ya, dia berhasil dibunuh oleh salah satu dari pasukan 3 panglima itu, ya kan, dengan bantuan umat Islam. Jadi ketika Qais bin Masyuh yang panglima pertama bilang, coba nanti aku malam hari datang ke rumahnya Aswad, ke rumah istrinya, aku mau tanya. Didatangilah. Ketika itu Aswad masih di luar rumah. Datangin, Kak misalnya gitu ya, Mbak Yu, nah, mungkin gitu ya, Mbak Yu, ini dapat perintah dari Rasul, bagaimana suamimu itu, bagus nggak dia itu? Nah si istri ini mengatakan, wallahi dia ini tidak pernah melaksanakan syariat Allah, tidak pernah melaksanakan sholat. Dia bilang dia sering melaksanakan melanggar ajaran-ajaran Tuhan, sering minum khamr, sering mabuk-mabuk di rumahku ini. Yang sejatinya istrinya itu adalah wanita yang solehah gitu ya, cuma apalah daya, aku nasihati dia nggak dengar. Nah hebatnya itu Pak ya, bagaimana tipu daya setan. Saya mau ceritakan tipu daya setan itu sampai di akhir hayatnya itu. Nah jadi bilangnya istrinya si Aswad, nanti gini, silakan kalian berjaga di luar rumah,
karena setiap rumah di sini diawasi oleh penjaga gitu ya. Nanti di sini aku akan menghidupkan lampu dan aku akan menyiapkan golok, dia bilang. Golok ya, parang. Kalau aku sudah malam itu menyalakan lampu, silahkan kalian masuk ke dalam rumahku. Itu isyarat bahwasanya si Al-Aswad sedang tidur. Nah, singkat cerita itu malam keberapa itu 3 panglima ini sudah bersedia untuk membunuh. Terus istrinya tadi itu menyalakan api. Sudah ada isyarat gitu ya Pak ya. Oh, di rumah sudah nyala. Masuklah 3 ini. Ketika mereka masuk, ketemu istrinya, kata istrinya, itu lagi tidur tengkurap katanya. Tidur tengkurap tuh gitu ya. Langsung nih parangnya. Itu Pak, ketika si Kois ngambil parang itu, ngambil golok itu, tiba-tiba apa? Jabarut yang jaga si Aswad tadi itu membangunin. Tapi karena dia ini tidur dalam keadaan mabuk berat, nggak bisa bangun, ya, ngorok kan, gitu ya. Itu caranya apa Pak? Jabarut itu membangunkan badannya gitu, langsung didudukkan, terus ngomong. Jadi Kois ini ngelihat, ini sih kan kadang-kadang orang itu kalau yang masih ngantuk didudukkan kan begini kan. Nah, Aswad itu didudukkan dalam riwayat itu disebutkan dia itu duduk dalam keadaan ngorok, tapi bisa ngomong. Apa yang kau mau lakukan kepadaku? Nah, itu suara yang keluar itu suaranya Jabarutnya. Bayangkan Pak ya, tipu daya setan itu sangat kuat ya, menempel di badannya si Al-Aswad. Terus si Kois bilang, iya, kami datang ke sini untuk menemui baginda Rasul, katanya. Untuk apa? Oh, langsung disergap. 2 orang nyergap dari belakang. Langsung Kois ambil golok, langsung dipenggal lehernya. Itu pada saat dipenggal Pak, masih melawan. Ternyata yang melawan itu bukan si Al-Aswad, karena Aswad pada saat dipenggal itu dia lagi ngorok tidur, mabuk berat. Itu masih melawan. Itu bagaimana kuatnya setannya si Al-Aswad itu menolak. Ya, karena waktu disembelih itu sudah jadi Dawai itu langsung nindih dia, ya. Panglima yang ketiga itu langsung pegang dia, langsung Kois ini memenggal. Setelah dipenggal itu Pak, itu masih ngomong. Nah, di situ mereka bilang, berarti tadi yang ngomong itu bukan si Al-Aswad, tapi adalah Jabarutnya. Nah, tersebarlah berita kematian Al-Aswad sampai dikirim ke Madinah. Pas dikirim berita itu Rasulullah sudah wafat dan dipegang kekhalifahan oleh Abu Bakar. Nah, disitulah mulai terjadi goncangan-goncangan besar terhadap kaum muslimin di seantero Jazirah Arab. Nah, dari kisah ini apa yang sebenarnya saya mau kabarkan? Jadi gini, kita ini di zaman modern ini tidak menutup kemungkinan dengan segala informasi yang mudah kita dapatkan, segala ilmu yang bisa kita dapatkan dalam sekejap, ya, hukum tabarruk dengan ulama misalnya, bagaimana hukum meminta keberkahan kepada orang-orang soleh, itu gampang kita cari Pak. Mau cari di ceramahnya Ustadz ada, di artikel-artikel ada. Tetapi ternyata apa? Fitnah itu masih lebih besar menyambar-nyambar kepada kita. Makanya saya lihat Dr. Peter Yosren itu kan orang luar ya. Saya baca beberapa track recordnya beliau itu. Beliau ini memang sering tur ke Indonesia Pak. Jadi sebelum ke Tarakan itu dia ke Medan dulu, kemana-mana. Memang track recordnya itu memurtadkan orang. Ya kalau kita mungkin misalnya kayak orang Muslim ini di sini kita punya Zakir Naik gitu ya. Cuma kan Zakir Naik kan bukan pengobatan, nggak ada kedoknya. Memang dia mau ngajak orang itu berbicara. Ya, buat seminar apa semuanya itu diundang semuanya. Yang mau datang non Muslim silakan datang. Nanti akan diajak diskusi. Kalau dia ini enggak, memang dia pengobatan gratis. Itu kedoknya. Nah, maka kalau nanti kita misalnya ada keluarga apa semuanya yang sakit apa misalnya enggak kunjung sembuh, kalau misalnya sudah mengambil ikhtiar ke dokter enggak juga sembuh, ikhtiar misalnya ke herbal, ke alternatif enggak sembuh, hati-hati. Nah, itu ya, hati-hati. Ini bisa jadi akidah kita terganggu Pak. Anggaplah misalnya yang salah kemarin itu mereka apa? Mereka mencantumkan gambar ibu-ibu berjilbab. Itu salahnya. Kita bisa cek itu orang Muslim, gitu nah.
Pas kita lihat video-video beberapa di YouTube itu kan memang ada yang habis diobati sembuh. Entah apakah itu betul-betul sembuh ataupun dengan skenario dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu kan. Kenapa? Memang segala penyembuh itu dari Allah lah, kita yakinnya, ya kan. Kalau kita nih sudah dalam kaidah penyembuhan, nah dalam Islam itu ada kaidah penyembuhan. Misalnya, tidak boleh mengambil sesuatu yang haram dalam penyembuhan, ya kan. Tadawu wala tadawu bil haram, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, kata Rasulullah, penyakit dan penyembuhnya. Innallaha anzala da'wad dawa. Ya. Walikul waja'ala likulli da'in dawaan. Allah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan dari setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, kata Rasulullah, maka berobatlah jika sakit, wala tadawu biharamin, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Itu kalau konteks dalam tekstualnya dalam hadis itu, kita nggak boleh konsumsi obat yang haram. Anggaplah begitu ya. Kalau kita sakit, ada obat, tapi nggak boleh kita konsumsi yang haram. Tapi itu masih ada pembahasan detail lagi, Pak. Sebagaimana kaidah darurat tadi itu, orang yang tersesat di tengah hutan, terus dia sudah 3 hari 4 hari nggak makan, kalau dia nggak makan mati, cuma dapat makanan yang haram misalnya, cuma ada babi yang keliaran misalnya, terpaksa harus membunuh babi, memakannya. Itu pun kata kaidah fikih mengatakan, ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang haram itu bisa diambil kalau sudah dalam keadaan darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Tapi dalam keadaan darurat itu juga jangan sampai berlebihan, hanya sekedarnya. Mentang-mentang di hutan 5 orang kelaparan, enggak ada apa-apa, babi aja. Kesempatan ini. Wah, diguling ya kan, disate. Kebetulan kita ada banyak bumbu nih kan. Ayo kok buat apa? Babi guling. Sate. Buat apa lagi? Opor misalnya kan. Itu namanya tidak tuqaddaru biqadariha. Boleh mengambil sesuatu yang haram untuk menyambung hidup, tapi secukupnya. Jangan sampai kekenyangan. Alhamdulillah kenyang. Nggak bisa itu. Cukup, katanya Dokter Zaidul itu, menegakkan tulang belakang. Artinya apa? Menegakkan tulang belakang begitu ada kekuatan sudah berhenti. Nah, gitu kan. Nah, dalam kaidah penyembuhan seperti itu, Pak. Sama juga kalau kita mengambil wasilah kesembuhan yang bisa mengganggu akidah. Bisa mendangkalkan akidah kita, bisa mengganggu keyakinan kita. Ternyata ada juga mukjizat selain dari agama Islam. Itu sudah bisa menggoyahkan akidah kita. Dan ingat, setan itu suka main di tempat-tempat kayak gitu. Kenapa orang yang sering kesurupan, mohon maaf ya, kalau dia mau diobati dengan benar, pasti cari, Pak, ada nggak jimat-jimat di rumah Bapak? Ada nggak sesuatu yang Bapak sakralkan, Bapak simpan di atas pintu kah, atau di mana kah, di atap kah? Ada. Cari dulu itunya. Kalau ada itu dibuang, dimusnahkan, baru nanti mengadakan pengobatan. Karena kadang-kadang kita ini, pernah saya ceritakan yang orang tua saya almarhum bapak pernah dikasih kayu dari pedalaman. Jadi dulu kami itu punya kayak orang tua dari daerah Krayan, itu non muslim, Pak. Dia nggak punya agama memang. Sering datang ke Tarakan itu, kalau ke Tarakan 3, 4, 5 hari itu biasanya ada urusannya. Dan sering singgah di rumah saya waktu itu. Saya masih kecil-kecil. Nah, dia ngasih kayu, Pak. Ya, dia bilang, Jar, bapak saya kan namanya istrinya, ini kayu ini, kau kantongi kalau kau kemana-mana, kau akan beruntung. Terkejut bapak saya kan, kayu apa tuh, Pak? Ini kayu keberuntungan ini. Dia ambil dengan ritual-ritual. Dia cerita lah gitu kan. Nah, bapak ini tipikalnya orang yang tidak percaya yang gitu-gitu, Pak, dia. Jadi bilang, ayo kita jalan yuk. Kemana? Ke toko yang paling sepi, cari yuk gitu kan. Motoran lah saya sama bapak. Waktu itu saya masih SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Bapak itu ngantongi itu. Datang kami ke daerah SDF ya, di Lingkas itu. Ada memang toko bangunan, Pak, sepi gitu. Cina. Datang tuh bapak cuma beli thinner A spesial itu 1 kaleng. Sambil ngeliat-ngeliat gitu kan. Mau lihat ini kayu ini betul-betul nggak? Tiba-tiba Pak, memang dalam waktu 3, 4, 5 menit itu banyak orang datang belanja. Sampai pas bapak saya mau bayar ke Cinanya, bilangnya Cina, dipegang tangannya, Pak,
Bapak bawa apa? Cinanya sampai gitu Pak. Nggak ada. Bapak bawa apa? Dia bilang. Nggak ada Pak. Toko saya ini nggak pernah rame gini Pak, katanya. Biasanya sepi. Bapak datang langsung 1 menit 2 menit banyak orang datang. Nggak ada, kata bapak saya. Langsung cepat dibayar pulang. Sampai rumah bapak cerita, Le, tadi bapak bawa kayu ini. Kok kayak gitu ya? Wah, saya bilang Pak, bagus tuh Pak, bisa bikin kita kaya. Namanya anak kecil Pak, saya dulu belum belajar agama. Bagus tuh Pak. Nah, ini belum selesai cerita ya Pak. Nah, terus kedua, bapak itu dulu punya teman orang-orang tukang mancing Pak. Nah, mancing mania. Ada kan lagunya kan, orang kaya mancing, orang miskin mancing, raja-raja mancing, rakyat biasa mancing, itu kan. Nah, rupanya banyak yang suka mancing. Nah, salah seorang itu dikasih sama bapak, dipinjemin gitu kan. Coba kalau kau nanti mancing, kau bawa ini ya gitu. Ya Allah Pak, 3 hari, izinnya sehari aja, sehari balikin. Dia sampai mancing 3 kali Pak. Gara-gara apa? Kasih turun umpan dapat. 1 perahu itu ada 5 orang yang mancing. Yang duluan embernya penuh tuh embernya dia. Nah, habis itu 3 hari dikembalikan. Kau bilang 1 hari aja, kenapa 3 hari? Anu Pak, saya ngumpulin ikan katanya. Banyak dapat ikan. Dari mana bapak dapat itu? Nah, saya bilang nantilah, bilang bapak. Diambil kan. Itu percobaan kedua. Bapak bilang, Le, itu orang mancing katanya dapat ikan banyak. Saya bilang, Pak, nggak usahlah kita begitu Pak ya. Nah, waktu itu saya sudah sekolah diniyah tuh, sekolah agama di skip. Nah, saya tanya sama kiai saya Ustadz Kusairi, Ustadz, ada begini Ustadz, bagaimana? Kata Ustadz Kusairi, buang, jangan dipakai, itu syirik. Saya sampaikan, ayo Pak kita buang. Nah, zaman itu Pak, jalan menuju dari Selumit ke STM itu masih susah. Kami itu sempat naik motor cuma sampai Juata Lembah, saya ingat. Karena di situ jalannya masih setapak. Ya. Belum seperti hebat sekarang ini. Jadi bapak itu bawa itu, kita sampai jalan terakhir di Juata Lembah itu tinggal jalan setapak naik motor. Habis sudah aspalnya, dibuanglah di situ. Nah, sudah, siang-siang kami buang pulang. Besok pagi Pak, habis subuh buka pintu, ada di depan pintu rumah. Kan enggak betul itu kayu itu. Ini benar Pak ya? Saya saksinya. Saya enggak bohong. Nah, akhirnya tanya, dulu masih ada almarhum Ustadz Samsi Gani yang sering bareng sama Ustadz Kusairi dulu. Jadi kami tanyalah, Ustadz ini sudah kami buang, tapi dia besoknya kembali. Katanya almarhum Ustadz Samsi Gani itu bilang, buang itu ke laut. Buang itu ke laut. Kami pergilah ke Malundung kan. Dulu Malundung masuk keluar masuk bebas Pak. Masuk gitu, mancing, banyak orang di situ kan mancing. Tiba-tiba bapak tuh keluar langsung buang, stak gitu. Langsung cepat-cepat kabur gitu kan, dibuang ke laut. Nah, pasca dibuang ke laut itu dia nggak kembali. Coba bayangkan ya, kalau dulu almarhum bapak saya itu memakai itu, apa ndak bersirik-sirik kami sampai turunan-turunan. Karena nanti pasti akan mengkultuskan kayu itu gitu kan. Kalau kamu pakai ini, kalau kamu daganganmu laris, taruh ini di, wah kacau Pak, kacau. Bisa jadi ada jin Jabarut atau apa yang bekerja di situ gitu. Nah, macam aki aja kan. Saya waktu beberapa tahun lalu sering setiap Syawal itu kan ngantar santri ke Gontor Pak, ke Gontor Putri. Itu ada perkumpulan wali santri yang dari Banten itu suka bawa barang-barang aneh gitu, termasuk batu aki. Waktu musim-musim aki 2016-17 itu bilang, Pak, ini kalau bapak ambil batu aki ini dompetnya nggak pernah kosong gitu kan. Ada begitunya. Kalau aki ini Pak, insya Allah beruntung terus. Kalau ada kecelakaan terhindar dan sebagainya. Jadi saya tuh kan kayak gitu, saya ketawa-ketawa aja. Saya bilang, aduh bahaya bapak-bapak wali santri nih, saya bilang. Mungkin Pak Pak Amin tahu juga. Kami ini wali santri Gontor Putri Pak. Jadi adalah pengalaman, pernah bareng-bareng juga. Jadi bapak dari Banten itu pernah jadi bawa aki. Tahun 2016 kalau nggak salah atau tahun 2015-nya itu dibeli sama orang Jawa Tengah. Akinya itu yang katanya bikin dompet tebal terus. Jadi udah selesai pengantaran santri, kami pulang lah. Jadi reuni lagi bulan Syawal tahun depan. Pas kami ketemu lagi Pak, saya ketemu lagi sama bapak yang beli itu. Pak, mana sudah aki bapak yang kemarin dari bapak itu? Oh, sudah saya buang Ustadz. Kenapa? Orang itu dompet saya kosong terus. Nyimpan duitnya hilang katanya.
kadang dompetnya pun hilang Ustaz. Nah, ketemulah bapak itu datang kan, Pak, bapak ini bohong katanya. Kemarin katanya Aki itu bikin dompet kita tebal. Saya punya uang sering hilang. Dia bilang, berarti bapak nggak cocok dengan Aki itu. Saya bilang, terlambat ngasih taunya. Nah, jadi kita itu Pak, misalnya kita mengkultuskan aja misalnya, ini air ya. Beda makomnya sama zam-zam ya. Misalnya air ini. Air yang diambil dari sumur ini kalau dipakai bisa menyembuhkan apa semuanya dengan wasilah yang nggak masuk akal. Maksudnya apa? Nggak realistis gitu lah ya. Kalau misalnya air itu bersih, pH-nya bagus, misalnya diminum bisa menimbulkan kesehatan, oke. Tapi kalau misalnya dengan mandi dengan air ini dijamin, lihat sebab-sebabnya. Sebab-sebab kesembuhannya tuh realistis atau tidak. Kalau nggak realistis, hati-hati. Nanti setan jin akan main di situ. Oh, dia percaya. Pohon itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Begitu ada orang percaya, pohon ini ada penunggunya. Hati-hati. Jangan ada yang menebang pohon ini. Main dari situ Pak. Kita iakan, gitu, kata mereka. Mumpung manusia lagi percaya, kita iakan. Akhirnya betul-betul ada. Nah, jadi gitu ya. Jadi hati-hati dengan permainan ini, karena di zaman Rasul, di zaman para sahabat, perkara-perkara seperti ini terjadi dan sempat merusak dan mengganggu akidah kita sebagai umat Islam. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan kira-kira Pak Haji? Kalau mau tanya aja. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ya. Apa aja itu? Kayak tipsnya gitu kah? Atau apa? Dukunnya? Iya, memang sehingga kalau perempuan ini bersemangat untuk ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita perlu pahami itu adalah mengambil, ini pendapat yang saya ambil ya. Jadi mengambil nasihat atau keberkahan dari orang soleh itu dianjurkan. Saya mau menceritakan bagaimana keluarganya Abu Ayyub Al-Ansori dengan istrinya yang mengambil keberkahan dari sisa makan Rasulullah, gitu ya. Rasulullah itu waktu pertama kali hijrah ke Madinah, beliau itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori di lantai 2. Disiapkan makanan setiap waktu makan, yang habis itu kalau Rasul habis makan diambil lagi piringnya, terus rebutan tuh suami istri tuh, rebutan keberkahan sisa makan Nabi. Dan itu diceritakan dalam hadis yang sahih, riwayat yang benar kuat. Jadi para ulama sepakat tabarruk, mengambil keberkahan dari Nabi ataupun dari orang-orang soleh itu boleh. Selama ya perintah-perintah yang mereka perintahkan itu tidak keluar dari jalur syariat. Misalnya orang soleh itu merintahkan, ayo bu, rajin-rajin jamaah 5 waktu misalnya. Itu bagus. Kan kalau dalam Islam itu kan dikatakan secara umum dukun itu dekat dengan kesyirikan. Tapi kalau di Jawa Pak, kalau dukun beranak itu enggak Pak. Ya kan, karena dukun beranak itu ya kayak mantri, orang yang bantu mengeluarkan bayi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang menyarankan untuk berbuat kebaikan, sejatinya apalagi dia adalah orang-orang soleh ya, mengingatkan untuk
sholat jamaah ataupun mengingatkan untuk berbuat baik dan lain sebagainya adalah amalan-amalan ibadah yang disyariatkan, yaitu monggo saja, gak ada masalah gitu ya. Yang penting adalah ketika kita menjalankan itu jangan cuma karena semata-mata perintahnya ustadz atau dukun itu gitu. Nah, kita juga menyandingkannya dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kan seperti baginda Nabi itu kan, baginda Nabi memberikan perintah atas syariat yang Allah turunkan. Gitu ya. Seperti sholat gitu. Rasul dapat kewajiban sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apakah Rasul hanya memerintahkan, sholat semuanya sholat, terus Rasul nggak sholat? Kan enggak. Beliau melaksanakan, beliau sebagai imam, dan beliau juga lebih dalam porsi sholat itu di hadapan kaum muslimin. Bahkan para nabi terdahulu itu sholat malam itu wajib, Pak. Sholat malam itu wajib, bukan sunnah kayak kita. Maka Rasul terdahulu itu sholat malam itu pasti bangun malam sholat, ya. Tetapi itu tidak diwajibkan kepada umatnya. Sebagaimana waktu awal-awal puasa, syariat puasa tahun kedua Hijriah itu kan Rasulullah itu sholat taraweh hari pertama bareng-bareng, kedua hilang, ketiga hilang. Kemudian Abu Bakar kan bilang, kenapa nih Rasul kok hilang-hilang, gak mimpin kita sholat taraweh rame-rame jamaah? Kata Rasulullah, ini masih awal pensyariatan puasa, awal juga syariat turunnya taraweh. Kalau nanti kita nih sholat jamaah terus selama 10 hari berturut-turut, saya takut nanti taraweh ini diwajibkan. Nah, gitu. Dan itu yakin umatku nggak akan mampu sebagaimana kita kelompok pertama ini. Nah, gitulah bahasa Rasulullah. Makanya hari kedua, ketiga, keempat para sahabat awalnya kan Pak tidak ada syariat untuk berjamaah, Pak. Maka ketika sudah dilihat habis sholat isya terus ngumpul lanjut sholat jamaah taraweh, kata Abu Bakar kan, kata Umar katanya, ni'ma hadhil bid'ah. Wah, kok bid'ah ini kok kayaknya cocok ini, bagus ini. Maksudnya bid'ah itu perkara yang baru. Perkara yang baru kita buat ini, membuat jamaah dalam sholat taraweh ini kok bagus. Ayolah kita laksanakan. Nah, gitu. Makanya ada ulama yang mengatakan pembagian bid'ah itu ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Enggak dipukul rata kullu bid'atin dolalah, enggak. Ya, enggak semuanya seluruh bid'ah itu dolal, enggak. Karena ada perkataan dari Umar yang mengatakan nikmah hadhil bid'ah. Kok kita kumpul-kumpulkan jamaah ketika enggak ada Rasulullah, kita sholat rame-rame berjamaah tarawih ini kok bagus ya. Nah, gitulah bahasanya. Nah, bahasanya beliau tuh nikmah hadhil bid'ah. Alangkah indahnya bid'ah ini. Nah, maksudnya gitu. Perkara baru yang kita buat ini kok bagus. Maka dilanjutkanlah. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah, hendaklah engkau mengikuti jalanku, apa yang pernah aku contohkan, dan juga khalifah-khalifah yang keempat yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, itu. Makanya jangan terbatas pada qaulullah, qaulallah, qaular rasul wa qaula sahabah. Mungkin bisa jadi ada ijma ulama terbaru di luar 3 generasi terbaik, Pak. Generasi Rasul, para sahabat dan tabi'in. Yang ternyata ijtihad itu hukumnya juga sangat kontemporer, sangat cocok untuk diterapkan saat ini. Contoh misalnya tentang hukum-hukum perbankan syariat. Tidak ada, Pak, zaman Rasul, Pak. Zaman Rasul itu adanya Baitul Mal, penyimpanan uangnya sangat sederhana, sistematikanya sangat mudah. Dengan sekarang itu kita di perbankan itu ada ekspor impor, ada pinjam duit, ada pembiayaan kendaraan, pembiayaan rumah, akad multiguna dan lain sebagainya. Itu tidak ada di zaman Rasulullah, tapi dikembangkan dalam ijtihad konsensus fikih dunia. Nah, jadi begitu. Kalau kita buka di fikih kontemporer tuh, Pak, nggak ada kisah-kisah itu. Di fikih klasik nggak ada. Ya, fikih klasik sudah nggak membahas itu, tapi dalam fikih perbankan syariah kontemporer itu membahas kaidah-kaidah baru. Ya, yang nggak usah jauh-jauh, misalnya apa Ustaz hukum nonton TV? Zaman Nabi nggak ada TV, Ustaz. Nggak ada. Kita kalau ngerujuknya cuma di zaman itu, tidak pada ijtihad terbaru, tertinggal gitu kan. Nah, kita lihatlah TV ini untuk apa dulu? Untuk wasilah kan? Informasi apa? Atau cuma untuk hiburan semata biasa? Atau misalnya untuk kemaksiatan? Nah, nanti dia hukumnya akan berbeda sesuai dengan penggunaannya. Nah, ternyata TV-nya itu untuk dengarkan ngaji misalnya.
untuk melihat waktu sholat dan lain sebagainya, hukumnya mubah misalnya. Ternyata TV itu untuk nonton candoleng-doleng misalnya, untuk nonton yang perkara-perkara diharamkan, nah maka hukumnya jadi haram dan lain sebagainya. Dia bergeser hukumnya sesuai dengan penggunaannya. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kita berpanutan dengan seorang dukun ataupun mungkin orang yang kita tuakan, orang soleh, selama perintahnya, nasihat-nasihatnya adalah untuk kebaikan, yang di situ ada syariat yang turun ya terhadap ketaatan kita kepada Allah, monggo silahkan dikerjakan. Ya kan, tiba-tiba kok ibu-ibu habis diceramain sama dukun ini misalnya, kok rajin ke masjid, monggo nggak masalah. Yang penting itikadnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin begitu kira-kira Pak ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, walaupun hujan deras ya tidak mengurungkan niat kita untuk pergi ke masjid ya, karena hujan deras itu Pak sebenarnya udzur syar'i ya, udzur syar'i untuk kita nggak ke masjid, tapi alhamdulillah tetap rame ya. Semoga kita istiqomah dalam agama ini dan kita diwafatkan dalam Islam dan kita dikumpulkan nanti di surganya Allah bersama-sama orang-orang soleh ya, amin ya rabbal alamin. Hadan wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.